Perkenalkan, nama saya Devi Trinelis, mahasiswa PGSD RPL dengan NIM 251186206275. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan ceramah singkat tentang puasa dengan judul Lapar yang Mengangkat Derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudariku yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya mulai, izinkanlah saya menyapa hadirin dengan sebuah pantun. Pagi-pagi minum teh hangat, ditemani pisang goreng di beranda. Senang hati bisa berjumpa, semoga majelis ini penuh berkah dan makna. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang saya cintai karena Allah. Pernahkah kita merenungkan mengapa Allah memilih rasa lapar sebagai ibadah? Padahal Allah Maha Kuasa. Ia bisa saja memerintahkan kita beribadah dengan cara yang menyenangkan sepanjang hari. Tapi tidak. Allah justru memilih menahan, mengosongkan, dan merasakan kekurangan sebagai jalan mendekatkan diri kepadanya. Disinilah letak keajaiban puasa, hadirin. Ketika perut kita kosong, hati kita justru bisa lebih penuh. Penuh dengan kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang bergantung sepenuhnya pada Allah. Seorang yang kenyang sering kali lupa bersyukur. Tapi seorang yang lapar, ia ingat bahwa ada jutaan saudaranya yang merasakan lapar itu bukan hanya di siang hari Ramadan, melainkan setiap hari sepanjang tahun. Itulah mengapa puasa bukan sekedar ritual, puasa adalah sekolah jiwa. Hadirin rahimakumullah. Allah telah mewajibkan puasa dengan sangat jelas dalam firman-Nya, surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kewajiban atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Perhatikan kalimat terakhirnya. La'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Inilah tujuan sejati puasa. Bukan kurus, bukan sehat. Bukan sekedar tradisi tahunan, tapi takwa. Kesadaran penuh bahwa Allah selalu melihat kita, dimanapun kita berada. Dan yang membuat puasa kita semakin istimewa, hadirin, Allah sendiri yang turun tangan menjamin pahalanya. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Allah berfirman, setiap amalan anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Bayangkan hadirin, salat dilipat gandakan pahalanya. Sedekah dilipat gandakan. Tapi puasa, Allah tidak menyebut angkanya. Karena balasan puasa tak terbatas, tak tertandingi, dan hanya Allah yang tahu nilainya. Namun hadirin, ada bahaya yang mengintai kita diam-diam. Banyak di antara kita yang berpuasa secara fisik, tapi tidak berpuasa secara ruhani. Perut kita menahan makan, tapi lisan kita tidak menahan gunjingan.
Tenggorokan kita menahan minum, tapi mata kita tidak menahan pandangan yang haram. Badan kita lemas karena lapar, tapi hati kita masih penuh amarah, iri dan dengki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dengan keras dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Bukhari. Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan buruk, maka Allah tidak butuh ia meninggalkan makan dan minumnya. Keras sekali sabda Nabi kita ini, hadirin. Allah tidak butuh puasa kita jika kita tidak menjaga akhlak kita. Ini bukan untuk menakuti, ini adalah cinta Allah yang ingin kita menjadi manusia yang utuh, bukan hanya lapar secara jasmani. Maka, mari kita jadikan puasa sebagai latihan 7 tingkat kesabaran. Sabar menahan lapar, sabar menahan haus, sabar menahan amarah, sabar menahan lisan, sabar menahan mata, sabar menahan telinga, dan sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Puasa adalah anugerah. Ia adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk naik kelas. Dari manusia yang dikuasai nafsu menjadi manusia yang menguasai nafsu. Dari manusia yang hidup untuk perut menjadi manusia yang hidup untuk Allah. Semoga setiap lapar yang kita rasakan dicatat sebagai ibadah. Semoga setiap haus yang kita tahan menjadi penebus dosa. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang Allah panggil dengan penuh kelembutan di hari kiamat nanti. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha lagi dirodai. Quran Surah Al-Fajr ayat 27-28. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Menanam padi di sawah lapang, tumbuh subur, disiram embun pagi. Lapar kita bukan sekedar menahan, tapi jalan memuliakan diri di sisi ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.